Selamat pagi, siang, atau malam kepada dosen pengampu mata kuliah HKI yaitu Miss Putri Andini. Perkenalkan nama saya Selena Ofiora dengan NPM 2251047 dari kelas 5 IHMB. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memenuhi nilai UTS mata kuliah HKI, sehingga sekarang saya akan mulai mempresentasikan mengenai arti penting perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif di era digital. Industri kreatif Indonesia adalah rumah bagi banyak orang berbakat yang menggunakan kapasitas intelektual manusia beserta waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menciptakan karya baru di berbagai bidang setiap hari. Menurut Departemen Perdagangan Indonesia, industri kreatif adalah sektor yang berkembang melalui kreativitas, keterampilan, dan juga bakat individu. Dalam hal ini, industri kreatif berkaitan erat dengan ekonomi kreatif yang sama-sama mengandalkan kreativitas sebagai elemen kunci dalam menghasilkan produk yang bernilai ekonomis dan juga inovatif. Berdasarkan Perpres nomor 142 tahun 2018 tentang Rintekraf, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinilian, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta warisan budaya. Oleh karena itu, ide kreatif yang terus muncul dalam karya tersebut wajib dijaga karena memiliki nilai ekonomi yang penting bagi manusia dan juga tidak terbatas. Berdasarkan hal ini, kekayaan intelektual adalah kekayaan tidak berwujud hasil olah pikir atau kreativitas manusia menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi. Untuk melindungi jerih payah hasil karya intelektual, lahirlah hak kekayaan intelektual sebagai sistem perlindungan hukum, yaitu hak atas kepemilikan yang bersifat eksklusif terhadap karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dalam hak kekayaan intelektual, pastinya objek yang dilindungi adalah karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia atau hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra, serta hasil temuan di bidang teknologi. Hak kekayaan intelektual dapat menjadi proteksi terhadap ide dari para pencipta dengan mendaftarkan ide tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun jenis HKI di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu komunal dan juga personal. HKI komunal meliputi sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan juga indikasi geografis. Sedangkan HKI personal terbagi lagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan juga hak terkait kekayaan industri yang meliputi paten, yaitu invensi teknologi, merek sebagai pembeda produk atau jasa, desain industri atau desain produk, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan juga pelindungan varietas tanaman. Adapun era digitalisasi saat ini mempercepat transmisi informasi dan pengetahuan sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan HKI. Melolosnya penggunaan media sosial meningkatkan risiko ide kreatif dan kekayaan intelektual menjadi rentan terhadap pelanggaran pencurian, diplagiat, didistribusikan dan dimodifikasi tanpa izin pemiliknya, termasuk dalam kasus distribusi konten ilegal dan pelanggaran merek dagang. Bahkan, subsektor penerbitan buku juga mengalami pembajakan atau penjualan buku secara ilegal melalui platform e-commerce. Kurangnya kesadaran pendidikan masyarakat serta lemahnya penegakan perlindungan HKI menjadikan pelindungan tersebut semakin sulit untuk dilakukan. Dalam hal ini, terdapat beberapa tantangan yang kompleks dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, antara lain, yang pertama adalah pembajakan dan pelanggaran hak cipta, di mana era digital saat ini memfasilitasi reproduksi, distribusi, disalin, dimanipulasi tanpa izin, dan akses yang mudah terhadap konten digital, sehingga aksi pembajakan dan pelanggaran hak cipta semakin meningkat. Yang kedua adalah penyebaran ilegal, di mana situs web dan platform berbagi file seringkali menjadi sarana utama penyebaran karya yang dilanggar hak ciptanya secara tanpa izin, termasuk karya musik, film, maupun buku. Yang ketiga adalah tantangan dalam identifikasi dan penegakan, di mana saat ini di lingkungan digital terdapat aksesibilitas yang tinggi dan anonimitas internet, termasuk teknik enkripsi sehingga identifikasi dan pelacakan pelanggar menjadi sulit. Kemudian yang keempat adalah hambatan hukum internasional, di mana sifat global internet menciptakan hambatan terhadap penegakan UU HKI yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan pelanggar di satu negara itu tidak dapat diadili di negara lain. Oleh karena itu, pada kasus seperti ini tentunya membutuhkan kerjasama internasional yang erat dan juga peraturan hukum yang terkoordinasi untuk memastikan pelindungan efektif terhadap HKI secara global. Yang kelima adalah harmonisasi dan juga konsistensi peraturan internasional yang sudah dilakukan, di mana perbedaan kepentingan dan juga perspektif antar negara dapat menyebabkan perbedaan perlindungan HKI antar yurisdiksi yang kemudian bisa menyebabkan kebingungan dan juga kesulitan dijalankannya suatu bisnis dalam skala global oleh si pencipta. Yang terakhir adalah perlindungan dan keamanan data pribadi, di mana pengumpulan dan penggunaan data pribadi untuk melindungi HKI bisa menimbulkan masalah etika dan privasi, karena identitas digital saat ini rentan diretas sebagai upaya pencurian data dan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan atau kejahatan identitas, sehingga hal ini membutuhkan kebijakan yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap UU privasi dan juga etika.
Adapun perubahan konstan dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman telah mendorong kemajuan teknologi dan informasi serta pertumbuhan sektor perdagangan yang terus meningkat, termasuk di dalamnya terkait merek yang telah dilindungi oleh negara melalui UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sebagai bagian dari HKI. Merek adalah identitas yang digunakan untuk memperkenalkan produk termasuk nama, istilah, lambang, simbol, warna, atau kombinasi dari elemen tersebut sehingga merek dapat menciptakan identitas yang membedakan satu produk dari produk lainnya. Kini, barang mewah dengan merek terkenal sangat diminati oleh konsumen yang ingin penampilan modis. Namun karena barang dari merek terkenal memiliki harga yang mahal, banyak orang memilih untuk membeli barang tiruan palsu demi gaya hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, barang palsu dari berbagai merek terkenal juga mulai beredar dan dijual di Indonesia dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga aslinya. Oleh karena itu, meski telah memiliki perlindungan hukum HKI melalui UU tertulis, masih banyak pihak yang meniru dan menjual produk orang lain secara bebas dan luas. Perdagangan barang palsu adalah salah satu contoh tantangan yang masih sering terjadi saat ini. Memproduksi dan menjual barang palsu merupakan pelanggaran HKI karena telah menjiplak karya orang lain sehingga dengan membeli atau menggunakan barang palsu secara tidak langsung sebenarnya telah melakukan hal ilegal. Hal ini terkait dengan pasal 100 dan 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang menjual produk atau layanan dengan meniru merek tanpa izin. Dalam hukum merek juga terdapat delik aduan berdasarkan pasal 103 yang berarti tindakan pelanggaran merek memerlukan laporan dan aduan dari pemilik merek kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Nah, jika sebuah merek sudah terdaftar, maka hak atas merek tersebut harus dilindungi secara hukum sehingga setiap pelanggar hak merek yang meniru, menciptakan barang palsu merek terkenal, dan menjualnya akan dijatuhkan sanksi berupa pidana, perdata, atau administratif. Nah, beberapa hukuman yang bisa diambil adalah seperti, yang pertama adalah sanksi menurut hukum pidana pada UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang telah diatur dalam pasal 100 hingga pasal 102. Pasal 100 ayat 1 UU MIG mengatur bahwasanya setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ayat 2 mengatur bahwasanya setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ayat 3 mengatur bahwasanya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu pada pasal 101 UU MIG mengatur yang pada pokoknya berisikan menggunakan tanda yang sama dengan indikasi geografis milik pihak lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah, di mana bunyi lengkapnya bisa dibaca pada slide berikut. Terakhir yaitu pada pasal 102 UU MIG yang mengatur bahwasanya setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Sanksi kedua adalah sanksi menurut hukum perdata di mana meniru merek dan menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dari pemilik atas merek dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan pada pasal 1365 KUH Perdata bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau keapaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya karena telah membawa kerugian pada orang lain, di mana bunyi dari pasal tersebut dapat dibaca pada slide berikut. Adapun, sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat. Sanksi ketiga adalah sanksi menurut hukum administrasi di mana negara memiliki kekuasaan untuk melindungi pemilik hak merek yang sah melalui kewenangan administrasi negara, yaitu dengan pengawasan oleh lembaga pabean, standar industri, badan penyiaran, dan juga perikanan. Sehingga jika terjadi pelanggaran hak merek, negara bisa menggunakan kewenangannya untuk melindungi pemilik merek dengan memperlakukan sanksi administratif, termasuk tindakan administratif seperti melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sudah terdaftar, dan juga penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek apabila diperoleh bukti yang cukup atas dasar alasan bahwa merek yang digunakan itu tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Contoh seperti kasus perdagangan merek palsu sudah merajalela saat ini, bahkan sudah banyak yang diajukan ke pengadilan. Salah satu putusan yang dapat dilihat adalah putusan nomor 138/PP-2016/PNPKL, di mana terdakwa bernama Ari Kristianto Binsdoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan merek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 ayat 2 UU RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
Dalam kasus ini, terdakwa terbukti dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan atas merek Lois. Merek Lois adalah salah satu merek terkenal dan terdaftar di Indonesia yang mana lisensi di Indonesia dipegang oleh PT Inti Garmindo Persada yang tidak diperbolehkan memberikan lisensi penggunaan merek Lois kepada pihak lain dan merupakan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek Lois secara eksklusif di wilayah RI. Diketahui bahwa terdakwa menjual celana jeans merek Atan Lois yang terbukti memiliki persamaan dengan merek Lois yang mana diketahui celana tersebut merupakan salah satu hasil produk terdakwa sejak tahun 2015 dan bukan hasil produksi dari PT Inti Garmindo Persada, dan tentu saja terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang palsu tersebut, yaitu dalam sebulan mendapatkan omset kurang lebih 160 sen dengan hasil penjualan sebesar 52,8 juta serta keuntungan bersih sebesar 3,2 juta per bulan. Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan izin dan hak atas penggunaan merek Lois dari PT Inti Garmindo Persada sehingga terdapat unsur melawan hukum. Selain itu, unsur objek dalam pasal 100 ayat 2 juga terpenuhi, yaitu merek antara Lois dan Atan Lois memiliki unsur-unsur yang menonjol sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan dalam bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun bunyi ucapan. Dalam hal ini, objek yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah sama-sama barang sejenis berupa celana jeans yang diproduksi dan diperdagangkan dengan unsur persamaan sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat persamaan dalam pengucapan celana jeans yang diproduksi oleh terdakwa yaitu Atan Loise yang jika dibacakan dalam bahasa Inggris adalah Atan Lois dengan merek Lois yaitu pengucapannya sama-sama menggunakan kata Lois sehingga terdapat persamaan yang menonjol pada bunyi Lois dari kata Loise atau Lois pada merek yang dibuat oleh terdakwa. Yang kedua adalah terdapat kemiripan pada cara penulisan yang dominan pada penulisan Loise atau Lois pada merek Atan Lois yang dibuat oleh terdakwa dengan merek asli Lois. Yang ketiga adalah terdapat kemiripan pada penulisan merek, logo, dan juga warna. Dikarenakan adanya kesan kesamaan tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek terdaftar yaitu merek Lois yang dipegang oleh PT Inti Garmindo Persada di Indonesia. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat 2 UU Merek yaitu dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Berdasarkan kasus di atas, penting bagi setiap pihak untuk memahami pentingnya HKI sebagai sarana perlindungan dari berbagai tindakan ilegal dengan mendaftarkannya ke DJKI. Setiap pencipta pasti memerlukan pemikiran, waktu, tenaga, dan uang untuk menciptakan inovasi sehingga tidak cukup jika hanya memberikan apresiasi dan pujian. Dengan tidak adanya perlindungan KI, orang dapat menjalin ide orang lain dan mengurangi semangat penemu untuk menciptakan suatu inovasi baru. Tindakan tersebut tidak hanya tidak menghargai kreativitas orang lain, namun juga merugikan pencipta karya dan mendapatkan royalti atau sumber penghasilan lain. Pendaftaran KI sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran karena dengan registrasi hak yang sah, izin harus diminta sebelum menggunakan karya kepada pemiliknya agar tidak terjadi tindakan ilegal seperti pembajakan, eksploitasi, dan penggunaan untuk kepentingan komersial. Dengan adanya HKI, pencipta akan memiliki perlindungan hukum dan stabilitas finansial dengan menerima royalti saat karyanya digunakan sebagai penghargaan terhadap proses kreatif dan berpikir yang panjang untuk menikmati manfaat ekonomi dari karyanya. Masyarakat sebagai konsumen juga bisa menghindari barang palsu dengan klik hak cipta agar bisa membedakan produk asli dan palsu serta menghindari pembelian barang tiruan yang mengecewakan. Berdasarkan hal ini, pelindungan KI memiliki beberapa dampak atau manfaat untuk berbagai pihak, yaitu yang pertama, bagi dunia usaha pastinya memiliki perlindungan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya dari pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri, serta perusahaan juga akan memperoleh citra positif jika memiliki perlindungan hukum di bidang HKI. Yang kedua, bagi inventor pastinya dapat menjamin kepastian hukum termasuk kepada seorang individu atau kelompok serta terhindar dari kerugian karena pemalsuan atau kecurangan pihak lain. Yang ketiga, bagi pemerintah pastinya yang menerapkannya akan mendapatkan citra positif di tingkat WTO dan memperoleh devisa dari pendaftaran HKI. Yang keempat, bagi pemegang hak pastinya memiliki kepastian hukum selaku pemegang hak tanpa gangguan pihak lain dan dapat memberi izin kepada pihak lain. Yang terakhir, bagi pemilik pastinya mendapatkan perlindungan terhadap pemilik dan karya ciptanya, dapat leluasa berkarya tanpa gangguan pihak lain, mendapatkan penghasilan dari lisensi, merasa aman dalam berkarya dan berinovasi, memiliki kontrol atas penggunaan karyanya dan mencegah penggunaan ilegal atau penciptakan karya mereka. Penerapan perlindungan HKI di Indonesia masih belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat sehingga kerjasama antara instansi pemerintah dan swasta serta koordinasi yang baik antara semua pihak sangat penting untuk mencapai hasil pelaksanaan sistem HKI yang efektif. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan atau strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, merevisi regulasi HKI di era digital dengan mempertimbangkan aspek digital seperti hak cipta digital, keamanan data, privasi online, dan aturan sengketa serta resolusi alternatif termasuk peninjauan berkala undang-undang hak cipta, paten, merek dagang, dan peraturan lainnya untuk mencakup ranah digital. Yang kedua, pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi penerapan UU HKI dan mempunyai wewenang dalam menindak langsung dengan bekerja sama dengan pihak berwajib di mana penegakan dan pelaksanaan hukum dilakukan secara konsisten, tegas, dan tidak boleh ada tebang pilih.
Yang ketiga, mensosialisasikan pentingnya haki, prosedur pengajuan, serta peran haki dalam melindungi produk atau jasa dengan kualitas, desain, kemasan, dan merek melalui Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta daya saing dengan tujuan agar masyarakat mau mendaftarkan haki mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, membandingkan dengan praktik internasional yang sukses dalam menghadapi tantangan serupa terkait haki serta terlibat aktif dalam forum dan organisasi internasional maupun perjanjian perdagangan multilateral yang membahas isu haki di era digital. Misalnya berperan aktif dalam perjanjian TRIPS WTO guna menegaskan komitmen Indonesia pada standar internasional terkait perlindungan haki. Yang kelima, peningkatan enkripsi dan kriptografi dan melindungi data sensitif dan konten digital dengan mengubah informasi menjadi kode yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang mempunyai kunci dekripsi agar data atau konten tidak dapat diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keenam, penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi secara aman dan tidak dapat diubah dan buku besar digital terdistribusi untuk verifikasi keaslian atau kepemilikan aset digital HKI sebagai bukti kuat keaslian bagi pemegang KI. Yang ketujuh, meningkatkan penegakan hukum pada hak akses digital atau DRM sebagai sistem yang mengontrol akses penggunaan dan distribusi konten digital sehingga memungkinkan pemilik KI untuk mengontrol dan memantau cara konten digital mereka digunakan, termasuk membatasi akses atau mencegah duplikasi ilegal. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengeditan. Terima kasih.